Oke, sudah di-record? Iya, jadi, sebenarnya kalau pertanyaannya, "Pak, bisa nggak sih kalau saya mau setting network saya sendiri?" Ya bisa gitu. Atau mungkin kalau pertanyaan yang lebih umum lagi, "Pak, sebenarnya gimana sih kalau misalnya saya itu mau apa sih bedanya kalau saya pakai cloud dengan saya pakai web hosting? Misalnya saya mau pakai hosting, itu apa bedanya?" Gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga pernah dengar juga ada yang namanya VPS, Virtual Private Server. Itu apa bedanya? Begitu. Nah, bedanya adalah kalau di dalam, cloud gitu ya, kalau di dalam cloud itu kita bisa punya network kita sendiri, begitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin satu network gitu ya, biasanya kita punya satu network tuh yang agak besar, misalnya seperti ini. Nah, kita punya satu network, network-nya itu nggak cuma, bisa satu komputer aja gitu. Kalau misalnya kita web hosting itu kan sebenarnya yang kita dapat dari web hosting itu cuma satu direktori aja. Misalnya kita punya satu server, kita tuh cuma dikasih satu direktori doang nih, satu direktori, oke. Nah, direktori itu ya kita bisa isi file-file kita, kemudian kita bisa dikasih sebagian database-nya yang kita bisa atur, begitu. Nah, biasanya web hosting itu bisa seperti itu. Kemudian, selain web hosting ada juga yang namanya VPS, Virtual Private Server. Nah, kalau Virtual Private Server apa? Nah, kalau Virtual Private Server tuh ya Anda dapat satu servernya ini, gitu. Jadi satu server, ya Anda buat sendiri, gitu. Jadi ini Anda punya servernya, misalnya mau servernya Linux, atau mau servernya Windows, gitu ya itu Anda dapat satu doang, begitu. Jadi kalau hosting biasanya satu direktori, kalau, apa namanya, kalau di VPS Anda dapat satu server. Tapi kalau misalnya di cloud itu Anda bisa punya satu network, begitu. Oke, satu network, ya di dalam kotak ini ya Anda bisa buat sendiri, terserah Anda mau buat berapa banyak, gitu. Jadi kalau kalau kemarin kan dari tadi kita bikin, oh misalnya ada server web 1, ada web 2, ada web 3, web 4, web 5 gitu kan. Anda mau punya database-nya ada 2, database-nya ada 3, dan seterusnya. Anda mau punya load balancer, Anda mau set security, Anda mau apa. Jadi Anda tuh dapat the whole network gitu. Jadi sangat beda sekali, ini Anda bisa punya semuanya. Kayak bener-bener kita punya satu data center gitu kan. Tapi data centernya kita nggak usah bikin sendiri. Tapi ini data centernya itu sudah ada di AWS gitu kan, dan kita tinggal pakai aja, kita nggak usah bangun-bangun, kita nggak usah mikirin listrik, kita nggak usah mikirin security, satpamnya, kita nggak usah ngurusin ISP-nya dan lain-lain. Pokoknya kita tinggal pakai. Dan di sini benar-benar kita juga bisa bikin subnetting juga. Jadi kalau kita punya network, biasanya network itu nggak mungkin dia dalam satu blok begini aja ya. Ya kalau misalnya Anda bayangin, misalnya perusahaan yang besar gitu ya, apakah network-nya itu semua servernya di dalam satu blok? Biasanya enggak, begitu. Tapi biasanya kalau misalnya kita punya satu network yang kita udah sering pelajarin gitu ya, atau yang biasa kita belajar, network itu biasanya bentuknya gini. Kalau misalnya Anda punya seperti ini, gitu kan, normalnya itu, ya di sini kita akan bikin nih, oh di sini ada subnet loh, gitu ya. Kalau kita belajar network-network itu kan, biasanya kita ngomong subnet-subnetan ya. Di sini ada subnetnya, gitu. Nah di sini biasanya nih subnet ini namanya subnet public, gitu ya. Kita bikin subnet public. Kemudian di sini ada subnet, di sini ada namanya subnet private, begitu. Oke. Jadi di sini ada subnet public, kemudian ini ada private. Nah, public itu biasanya untuk server-server yang public. Jadi kalau misalnya Anda punya web server, ya web servernya ditaruhnya di sini. Tapi kalau misalnya Anda punya database, database itu kan nggak mesti harus di public ya, nggak mesti harus di-publish di internet gitu. Karena biasanya database itu lebih private, database itu ditaruhnya di sini, begitu. Jadi kalau yang publik biasanya server-server, web server, mail server, ya itu kita taruhnya di depan nih, di publik, supaya orang-orang itu bisa akses. Tapi kalau kita punya database, kita punya data-data yang lebih rahasia, biasanya kita taruh di private, begitu. Dan ini bukan cuma 2 doang subnetnya, kalau Anda mau buat 3 subnet, Anda mau buat 4 subnet, itu ya boleh, bebas. Dan kita sangat memungkinkan kita untuk bisa bikin seperti itu di cloud, begitu. Tadi ada pertanyaan, mungkin saya coba lihat dulu. Oke, oh ya ini ada yang udah lewat ya. Ya jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita mau bikin, subnet ini bagaimana? Bagaimana sih cara kita setting si subnet-subnet yang seperti tadi saya bilang ini? Jadi kalau di sini, sebenarnya di AWS itu kita istilahnya adalah VPC gitu ya. Ini adalah virtual virtual private cloud
Virtual Private Cloud, begitu. Jadi dengan kita menggunakan Virtual Private Cloud, ya kita bisa bikin, network kita sendiri, begitu. Nah kalau kalau oke, kita kan pakai VPC nih, cuma kayaknya dari kemarin-kemarin itu kita nggak pernah ngurusin VPC ini deh. Ya kalau kita nggak ngurusin VPC, karena pada dasarnya kalau kita nggak bikin apa-apa, di masing-masing region itu, gitu kan kita kan di region-nya di Northeast ya, di North Virginia, nah ini US East ya, ini namanya di masing-masing region itu pasti ada satu, VPC default, oke. Nah, dia pasti ada VPC default. Jadi kalau Anda nggak apa-apain, Anda langsung bikin-bikin isi itu aja, ya dia akan taruhnya di VPC default. Jadi di network, default-nya dia. Default-nya itu, biasanya ini IP-nya adalah 172.31 sekian-sekian /16. Begitu, itu, default-nya ya, ini default-nya dia, biasanya segitu IP-nya, oke. Jadi biasanya kalau Anda punya server, kalau Anda lihat IP-nya, itu pasti kan ada IP private sama ada IP public. Nah, IP private-nya itu pasti 172.31 sekian-sekian, begitu. Oke? Iya. Nah, terus gimana nih caranya kalau saya mau bikin, VPC? Oke, saya udah ngerti seperti ini, terus saya mau bikin nih VPC-nya. Caranya gimana? Gini, jadi kalau misalnya kita mau bikin VPC, kayaknya di sini kosong. Nah, kalau kita mau bikin VPC, itu yang pasti seperti ini. Jadi karena waktu kita mau bikin VPC itu, kita harus set dulu nih, kalau misalnya kita punya, network ya, kita punya network di sini, oke, kita punya network ini di office gitu ya, kalau misalnya saya punya di office atau di, sekolah. Nah, biasanya itu di sini kita udah punya network sendiri nih, ini network kita yang ada di lokal, yang ada di kantor, begitu. Nah, network office atau network sekolah ini biasanya kita sudah, tentukan network-nya berapa sih yang kita pakai di office atau di sekolah. Misalnya saya bilang, "Oke, di sekolah saya itu network-nya 192," misalnya, 192.168, misalnya 10 lah ya, 10.0/24, begitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah tentukan atau kita udah tahu nih biasanya kita di office kita atau di sekolah kita network-nya segini. Nah, next ketika kita mau bikin VPC, itu kita harus tentukan network-nya dulu. Dan network ya kalau misalnya teman-teman, tahu tentang network, network itu bisa di-routing-nya itu ke network yang berbeda. Jadi Anda nggak boleh bikin itu network-nya yang sama lagi, itu nggak boleh, karena nanti nggak bisa di-route, begitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda di AWS gitu ya, kita ngomong ini ada di AWS. Nah, Anda bikin nih nanti kita bisa bikin satu VPC namanya. Oke, kita nggak ngomongin yang default, kita ngomongin yang biasa, kita akan create, di sini ada yang namanya VPC baru, gitu ya. Nah, VPC ini kita harus di network yang berbeda, nggak boleh di network yang sama, begitu. Karena kalau di network yang sama nanti, jadinya ngaco, nggak bisa di-routing. Kalau Anda mau connect dari sini ke sini, gitu ya, mungkin Anda mau pakai VPN atau Anda mau pakai apalah gitu ya. Ini kalau dia sama dia nggak bisa. Jadi nanti jadi error begitu. Nah di sini misalnya saya bilang oke lah, kalau kayak gitu saya pakainya VPC-nya network besarnya itu 10 aja. 10.10.00/16 begitu ya. Ini 0 ya, jelek banget tulisannya. Oke, 10.10.00/16. Jadi saya bilang, oke, network saya di AWS itu 10.10.00/16. Nah, tapi setelah kita bikin VPC, biasanya itu kita perlu bikin, satu namanya subnet, begitu. Baru di dalamnya ini kita bisa bikin, subnet ya. Oke, misalnya saya mau bikin subnetnya ada 2, gitu ya. Saya mau bikin ada 2. Oke, saya mau bikin ada 2. Sebenarnya yang satu ini saya mau bikin buat, public, kemudian saya di sini mau bikin tentang private, begitu. Jadi kalau server-server saya taruhnya di public, yang private itu ya buat, private ya, begitu. Oke. Oh ya, satu lagi, VPC ini, dia di set-nya itu di region ya, di region. Begitu. Jadi kalau misalnya ini sekarang kita di North Virginia, di US East, ya dia di dalamnya di dalam satu region. Sementara subnetnya itu bisa berbeda availability zone. Jadi ada, di dalam region itu ada yang namanya availability zone, ya dia bisa di availability zones yang beda, tapi di dalam satu subnet atau dalam satu VPC itu dia setnya di dalam satu region. Oke. Nah, nanti di public-nya ini kita bisa tentuin nih,
ini network-nya berapa di dalam public ini dan, subnet-nya berapa yang untuk private. Ya baik subnet public ataupun subnet private itu harus jadi bagian dari, si IDR ya, dari network besar ya. Misalnya saya bilang kalau public ini 10, ya, oke kalau misalnya di sini saya bilang ini adalah, 10. Misalnya 10.10.1.0/24. Sementara di sini 10.10.20/24 begitu. Jadi, network public itu pasti akan dapat 10.10.1, sementara network private itu adalah 10.10.2 begitu. Nah, kita bisa bikin, setting-nya kurang lebih seperti ini, begitu. Oke. Nah, kalau kalau kita udah buat seperti ini, ya berarti kita udah punya satu VPC, kemudian kita bisa bikin network sendiri, begitu. Di sini nanti kita bisa bikin EC2, web server-nya, kemudian saya bisa bikin database-nya ada di sini. Misalnya kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Anda cuma buat seperti ini aja, ada VPC aja, ini sebenarnya orang-orang ini nggak bisa internet nih. Orang-orang ini nggak bisa internet. Kalau orang-orang ini mau internet, saya harus bikin sesuatu dulu gitu. Di sini di VPC-nya ini kita harus bikin sesuatu. Kita bisa bikin di sini, oke mungkin saya titikin, ini namanya adalah internet gateway. Internet gateway. Oke, jadi di sini kita harus ada internet gateway karena internet gateway ini yang menghubungkan mereka ini ke internet sehingga mereka bisa keluar ke internet, orang-orang juga bisa masuk dari internet. Nah, internet gateway ini cuma bisa ada satu aja gitu, oke? Internet gateway ini nggak bisa ada dua. Jadi kalau misalnya Anda bilang, wah kalau kalau biasa ya, kalau oh ini internetnya lambat nih, saya mau pakai ISP lagi deh, satu lagi jadi ada dua begitu kan? Nah, tapi kalau di sini nggak bisa. Ini internet gateway cuma ada satu doang, di satu VPC itu cuma ada satu, nggak bisa ada dua. Oke? Jadi Anda cuma bisa punya, satu internet gateway. Terus kalau Anda sudah punya internet gateway, dia, udah bisa internet belum? Belum, begitu. Tetap nanti Anda harus setting lagi nih di sini kalau kalau kita tahu kan, kita familiar juga, ini ada yang namanya routing, begitu. Jadi normal gitu ya, kalau kita ngerti network, di sini pasti ada yang namanya routing table. Routing table. Di mana ya network-network itu kita harus route dong, kita harus route supaya dia bisa, internet. Jadi routing table-nya di sini, ya kita harus point nih, dari sini kita harus punya routing table, kalau misalnya 0000 gitu ya, kayak kayak default route itu ke sini, ke gateway-nya. Sehingga nanti, dari public itu dia bisa keluar ke internet gateway, begitu. Ya, untuk detailnya sebenarnya ada di, ya saya ada video recording ya, nanti bisa dilihat di situ harusnya lebih detail gitu ya, dan habis ini juga saya juga akan cobain juga, saya coba kasih lihat. Tapi basically dari sini yang kita bisa lihat bahwa, sebenarnya di cloud itu kita bisa melakukan yang sangat kompleks begitu. Kalau misalnya kita mau bikin, cuma server-server doang, kita nggak mau ngurusin network, ya udah, bisa begitu. Tapi kalau misalnya kita mau sampai lebih detail gitu ya, kemudian kita mau bikin network ya, kita mau setting subnet ya, ya itu tetap bisa juga, kita tetap bisa lakukan. Karena AWS itu bisa untuk satu user, bisa juga untuk 10 juta user, itu memungkinkan. Dari perusahaan yang kecil sampai dengan perusahaan yang enterprise banking, ya itu juga memungkinkan. Jadi dengan seperti itu, ya ini adalah kebutuhan-kebutuhan network yang bisa dijalankan di AWS, begitu. Oke, jadi kita punya internet gateway, kita ada routing table, kemudian kita ada security group, ada network access list. Ya, jadi ya sama begitu. Jadi benar-benar sekarang kita itu udah punya kayak data center sendiri yang kita bisa utilize begitu untuk infrastruktur kita. Oke, selain kita ngomongin infrastruktur, jadi kemarin kita udah belajar ada EC2, ada S3, ada RDS, kemudian barusan kita belajar juga load balancing, begitu kan. Kalau tadi kan kita nggak tahu lah itu ada di mana kan, tapi kita bisa atur dengan lebih detail lagi. Oke, selain infrastrukturnya, kemudian kita juga udah sempat share ada beberapa tools, mungkin ada Recognition, ada Cloud9, dan lain-lain itu ya tetap bisa dijalanin, begitu. Oke, kemarin saya udah sharing tentang Cloud9 atau belum ya? Ada yang bisa bantu? Saya agak lupa. Cloud9 kemarin saya sudah sharing atau belum ya? Oke.
Oke, ya. Untuk cloud9 kemarin sudah disampaikan, Pak. Sudah ya, oke, thank you. Ya, jadi ini ada pertanyaan di sini ya. Jadi ada pertanyaannya, kalau misalnya tadi itu udah ini belum sih? Gimana sih kalau misalnya kita punya VPC? VPC ini kan sebenarnya dua di dalam satu region. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau punya beberapa region, ya itu kita punya VPC yang berbeda. Jadi misalnya satu di Singapura, satu di Amerika, gitu kan? Itu biasanya dia punya VPC yang berbeda, begitu karena VPC ini berada di dalam satu region. Nanti kalau misalnya Anda mau connect beberapa VPC, gitu ya, itu juga bisa di-connect-in juga. Anda bisa connect VPC ini dengan menggunakan kalau dulu itu kita istilahnya namanya VPC peering, oke, VPC peering. Peering. Oke, dulu itu kita namanya VPC peering, tapi kalau sekarang kita itu udah pakai yang namanya transit gateway. Gitu. Oke, jadi kalau kalau misalnya Anda mau connect antara dua VPC, kalau dulu itu kita pakai VPC peering, gitu ya, dan biasa modelnya kalau VPC peering itu connect-nya satu ke satu. Jadi kalau misalnya saya punya dari A connect ke B, B connect ke C, ya udah A itu nggak bisa connect ke C karena dia itu satu ke satu. Jadi saya gambar di sini. Jadi misalnya kalau saya A, saya connect ke B, B connect ke C, itu bukan berarti A itu bisa connect ke C, nggak seperti ini, begitu. Oke, jadi repot. Kalau Anda mau buat seperti ini, ya A itu harus bisa connect ke C nih, kalau misalnya Anda mau bikin semuanya nyambung, begitu. Nah, kalau misalnya di Transit Gateway, itu jadi hub and spoke. Jadi misalnya di sini ada A, kemudian di sini ada Transit Gateway-nya, di sini ada B, di sini ada J. Itu ini ada Transit Gateway. Nah, dia akan connect-nya bentuknya kayak gini. Gitu. Dan di sini nanti kita bisa atur ini yang boleh dari mana kemana, dari mana kemana, gitu. Oke, tapi kita nggak covering ke situ. Kalau nggak salah di salah satu videonya saya ada yang sharing kayak gini juga. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya dulu. Saya stop sharing screen dulu sebentar. Saya ada yang mau dibenerin. Oke, sebentar ya. Ada yang mau ditanya tentang VPC? Oke, sebentar. Ya, kalau ada yang mau ditanya bisa sebentar ya. Ada yang mau ditanya tentang network atau tentang VPC? Atau udah mulai hilang-hilang? Hmm, Oke, coba saya lihat ya tadi. Ya, kalau HTTPS untuk running database di browser, ya karena dia untuk komunikasinya itu di securing, di apa namanya, di encrypt begitu. Tapi untuk komunikasinya aja. Oke, ya, jadi ada pertanyaan juga sebenarnya lebih ke network. Apakah kalau misalnya di network VPC kita bisa rubah IP prefix-nya, contohnya dari 29 ke 24 dan lain-lain? Ya sebenarnya bisa, tetap sama begitu ya. Jadi aturan network-nya masih sama. Jadi kalau kita ngomongin netmask, ya Anda bisa pakai /16, /27, /28, ya itu tetap bisa sama karena kita masih punya aturan network yang sama.
begitu. Cuma ada sedikit perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah kalau misalnya kita familiar dengan network IP versi 4, biasanya di IP versi 4 itu yang kita harus kurangin itu adalah 2 IP gitu ya. Biasanya kita harus kurangin ada yang namanya network ID, sama juga kita kurangin ada yang namanya broadcast ID. Begitu IP pertama sama IP yang terakhir. Kalau semua bitnya itu 0 atau semua bitnya itu 1. Begitu. Tapi kalau di dalam AWS, di VPC, di subnet khususnya, itu yang dikurangin itu adalah 5 IP. Begitu. Jadi IP yang semua bit hostnya itu 0, semua IP yang bit hostnya 1, kemudian adalah 3 IP yang pertama. Begitu. Jadi 0001, 002, 003 itu biasa di reserve. Begitu. Oke, jadi harus hati-hati ketika kita bikin subnet, itu yang dikurangin bukan 2, tapi yang dikurangin 5. Dan nanti dari secara sizing-nya subnet itu tidak bisa dirubah. Jadi secara teori itu lebih baik Anda bikin subnet yang punya host lebih besar dibandingin Anda punya subnet yang hostnya itu terbatas. Karena kalau Anda punya host yang terbatas, maka otomatis nanti Anda akan nggak bisa diganti lagi gitu. Kalau misalnya Anda bikin cuma 10, terus Anda udah punya 10 nih, ternyata Anda bilang, oh saya maunya 11, atau saya maunya 12, ya itu nggak bisa gitu. Oke, jadi nggak bisa dirubah. Nah, sebelum itu kejadian, ya sebaiknya Anda bikinnya lebih besar, begitu. Oke, oke, saya lanjutin ya. Jadi gimana sih kalau tadi kan saya ngomongin VPC, VPC, VPC. Nah, mau bikin VPC-nya tuh bagaimana? Jadi di sini saya bisa create gitu ya. Ada klik di sini ada VPC. Oke, di sini ada VPC. Kemudian saya bisa create. Tadi ada yang nanya kayaknya. Oke. Ya ini ada VPC gitu ya. Jadi menunya VPC. Kalau biasanya kita menunya S3, RDS, EC2. Nah ini apa namanya, servisnya namanya VPC. Oke, ketika Anda punya service VPC, nah itu Anda bisa dengan beberapa cara. Yang pertama gitu ya, Anda bisa launch VPC Wizard. Kalau launch VPC Wizard, ya udah Anda bisa dipilih nih. Anda bisa bikin single public subnet. Jadi Anda punya VPC tapi subnetnya satu doang. Atau Anda mau punya dua. Kalau tadi saya gambarnya dari atas bawah gitu ya, ditumpuk. Kalau ini dari kanan ke kiri. Atau ketiga kalau Anda mau connect ke VPN dan seterusnya. Oke, jadi ini sebenarnya kalau kalau kita ngomongin tentang VPC ini memungkinkan kalau misalnya Anda bilang kalau sekarang kan kita ngomongin oh data itu harus ada di Indonesia, data itu nggak boleh ada di luar negeri gitu ya, karena ada masalah privacy data begitu. Terus bisa nggak sih ini saya lakukan itu? Atau mungkin juga Anda bilang, oh saya mau punya database gitu ya, database saya ini maunya adanya di kantor aja deh, gitu. Kalau memangnya website-nya yang public service itu ada di internet ya udah gitu. Tapi sebagian itu ada di kantor. Saya mau gabung nih antara kantor sama cloud, jadinya hybrid gitu kan. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Ya biasanya dengan VPN. Nah makanya itu kita mesti bikin VPC-nya atau kita harus atur itu dengan benar begitu. Nah kalau ini tadi seperti tadi saya bilang, ini kalau Anda pakai Wizard, ya Anda tinggal klik-klik ini, ya harusnya jadi, gitu. Tapi kalau saya biasanya kalau ngajarin, normalnya saya pakainya yang manual, gitu. Jadi gini, kalau misalnya Anda mau tahu sama seperti tadi ya, kita bisa di sini bisa VPC gitu ya, your VPC itu nanti akan kelihatan di sini. Kita tuh punya VPC apa aja sih, gitu. Jadi di sini saya punya Edu VPC, kemudian yang bawah ini namanya adalah default ya, begitu. Jadi kalau misalnya tadi Anda ingat, saya bilang ada yang namanya default VPC, kalau Anda nggak buat apa-apa pun, dia akan bikinin VPC ya. Kemudian si IDR-nya adalah 172.31 sekian-sekian. Jadi kalau Anda create, pasti IP-nya sekian nih, IP lokal ya, begitu. Oke, nah sekarang saya mau bikin VPC yang baru nih, saya mau bikin VPC yang baru. Oke, saya mau bikin VPC yang baru, misalnya saya bilang di sini VPC Solo, gitu ya, saya mau bikin VPC Solo, kemudian IPC IDR-nya berapa? Misalnya saya tadi udah bilang 10.10.00/16, jadi ini adalah blok network yang besar ya, begitu. Oke, ini blok network yang besar ya. Kemudian ya udah saya nggak pakai versi 6-nya. Kemudian dah saya create
Oke, dengan saya create seperti itu, otomatis ini udah sama nih. Saya sudah create satu VPC yang gede nih. Ini untuk networknya saya. Begitu. Kemudian di dalamnya tadi saya mau bikin subnet, ada public dan juga ada private. Begitu. Oke. Jadi setelah saya udah buat VPC-nya, kalau kita klik di sini VPC, ya dia udah kelihatan nih, ada VPC Solo 10.10.0/16 begitu ya. Kemudian saya bisa klik subnet ya. Saya bisa klik subnet ya. Nah, subnetnya ini juga berantakan gitu ya. Saya bisa create subnet ya. Ini saya mau bikin subnet yang baru gitu ya. Misalnya saya bilang Solo public gitu ya, Solo public. Oh, Solo. Oke, saya mau bikin ini Solo public. Nanti ditanya, Anda mau bikin subnet di mana? Kan VPC-nya ada beberapa tuh. Nah, saya mau bikin tadi di VPC Solo. Oke, kemudian ini ada availability zones. Jadi kalau misalnya Anda ingat di dalam satu regions itu biasanya ada availability zones ya. Anda bisa pilih nih, Anda mau taruhnya di mana sih? Apakah di A, di B, di C, di E, apa di F? Oke, saya bisa taruh di A misalnya. Oke, availability zones-nya ini saya mau taruhnya di A, gitu. Oke, CIDR block-nya berapa? Jadi kalau misalnya di Solo ini di subnet 1, public Anda mau pakainya berapa? Tadi kalau sesuai dengan ceritanya 10.10.10/24, misalnya kayak gitu. Oke, saya create. Nah, kalau udah, ya dia udah jadi kayak gini. Oke, dia udah jadi Solo public, gitu. Oke, kemudian saya mau create lagi nih, supaya lebih rapi, saya mau bikin Solo private. Oke, Solo private sama VPC-nya di mana? Di VPC Solo. Availability zones-nya kalau tadi saya 1A, misalnya ini saya maunya di 1B deh, begitu. Kemudian IP-nya berapa? 10.10.20/24, gitu. Oke, saya create. Oke, jadi dengan seperti ini, kalau misalnya Anda lihat di sini ya, kita punya beberapa subnet nih. Kita punya Solo public sama juga Solo private. Ini sama persis seperti gambar saya ini, gitu. Oke, saya punya VPC-nya 10 sekian-sekian, ada public-nya sekian, ininya sekian, begitu. Oke, jadi kita benar-benar bikin network seperti yang kita mau, begitu. Nah, nanti ketika Anda mau create satu instance gitu ya, jadi atau Anda mau bikin satu EC2, biasa kan Anda next-next aja tuh. Anda next, 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 next gitu ya kan, program next generation ya, jadi next aja. Oke, nah ini bisa lebih cantik gitu. Jadi kalau misalnya saya mau bikin instance, sama seperti biasa gitu ya, karena saya udah punya AMI-nya, saya pakai Ubuntu aja di sini. Saya pakai Ubuntu yang saya punya. Kemudian di sini ada instance type-nya. Nah, ini yang di nomor 3 nih. Di nomor 3, Anda bisa lihat di nomor 3, ini Anda bisa lihat bagian network-nya gitu. Jadi kalau network-nya kalau kemarin di nomor 3 itu kita skip, kita next terus gitu ya. Nah, sekarang di sini kita bisa pilih. Anda mau bikin instance ini, Anda mau bikin server ini mau ditaruh di mana gitu. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Oh, ternyata kita ada default, kita ada Edu VPC, kemudian ya baru yang kita bikin tuh namanya VPC Solo kan. Ya, kita klik di VPC Solo. Oke. Nah, ternyata VPC Solo ini di dalamnya tuh ada subnet-subnet gitu. Jadi kita nggak bisa next-next terus. Ada subnetnya nih. Kita mau taruhnya di mana? Di sini ada Solo private sama ada Solo public. Jadi Anda mau taruh servernya di mana? Oke, ya saya mau taruhnya di Solo public lah. Karena dia mau jadiin web server misalnya. Oke, kalau udah saya next, sama seperti biasa, add storage, ada tag-nya, ada security group-nya. Security group-nya juga masih bisa pakai yang sama. Oh, nggak ada ya, karena di sini nggak ada security group yang ini. Jadi kita bikin di sini, oke, saya mau SSH sama ping nih. Kan kita jarang-jarang ya pakai ping ya. Oke, kita mau pakai ping. Ping dong. Ya, all ICMP ping gitu ya. Jadi saya mau bikin ping nih sekali-sekali supaya menghibur ya. Oke, saya mau bisa ping. Oke, ping, Solo ping, gitu ya. Saya review and launch. Oke, launch. Kemudian saya punya ini ada Debian Malang. Oke, saya launch instance ya. Oke, kalau saya sudah launch instance ya, sudah. Saya punya satu server Ubuntu. Ubuntu yang ada di VPC Solo. Oke, misalnya saya bilang di sini Ubuntu UB18, UB
18 Solo. Gitu ya. Ih. Oke, UB 18 Solo. Ya, nggak ke-save. Oke, saya bikin di sini UB 18 Solo, Ubuntu 18. Kemudian kita lihat ya, dia lagi loading. Oke, masih initialize. Kemudian, nah nanti kalau Anda sempat lihat di sini, oke, di sini IP-nya 10.10 ya, ya nggak sih? IP-nya 10.10.1. Kenapa sih 10.10.1? Ya, karena dia adanya di public gitu. Jadi kalau misal tadi Anda ingat gambarnya di public itu saya taruhnya 10.10.1. Maka dia punya server juga IP-nya 10.10.1. Oke. Kemudian saya coba refresh lagi. Oke. Ini nggak punya public IP ya. Ini nggak punya public IP. Ya oke. Oke, dia nggak punya public IP. Oke lah, saya pakai Elastic IP aja. Saya mau coba nih, saya pakai Elastic IP. Saya mau kasih. Oke, saya minta yang baru aja. IP saya banyak. Saya minta IP yang baru. Kemudian, kalau saya udah minta yang baru, mana nih? Kok nggak dikasih? Oh ini ya, saya punya yang baru nih, 107. Kemudian saya mau associate. Saya mau associate ini ke yang kemarin itu saya mau ke UB 18 Solo. Ini ya. Oke, associate. Oke, jadi Anda bisa lihat di sini ini nggak bisa di-associate nih. Kenapa nggak bisa di-associate? Karena kalaupun Anda udah bikin, Anda tuh nggak punya internet gateway begitu. Jadi Anda nggak punya pintu keluar nih, nggak ada pintu keluar dan juga nggak ada pintu masuk. Jadi Anda tuh nggak bisa punya IP gitu. Jadi normalnya Anda buat seperti ini di blok, nanti itu biasanya buat connect dari sini gitu. Oke, ya berarti sekarang kita harus bikin dulu nih ya pintunya ya. Oke, ya kita minta pintu. Oke, di sini ada mungkin di VPC ya. Di VPC kita akan minta pintu. Nah, di VPC ini ada namanya Internet Gateway. Oke, ada Internet Gateway. Internet Gateway-nya udah ada. Nah, di sini kita bisa create nih, create Internet Gateway. Internet Gateway-nya saya bilang Internet Gateway Solo. Internet Gateway Solo. Oke, create. Dah. Nah, ini udah jadi nih Internet Gateway Solo-nya. Oke, Internet Gateway Solo-nya, tapi dia harus di-attach nih. Gitu. Karena kalau misalnya Anda create doang, Anda nggak attach, sama aja. Anda harus attach ke VPC Solo, karena kan dia ada VPC Solo. Klik, gitu. Nah, jadi dengan Anda attach seperti ini, nanti baru dalam kotak ini ya, saya baru tulis kuning-kuning ini, ada internet gateway-nya, baru dia bisa keluar, gitu. Kalau enggak, ya dia nggak akan bisa keluar. Oke? Oke, ini Elastic IP-nya. Oke, kita bisa retry ya. Jadi kalau tadi kan nggak bisa, sekarang kita associate lagi. Nah, kita associate lagi sekarang udah bisa nih, 107 sekian-sekian ya. 107 sekian-sekian. Jadi IP-nya sekarang, IP-nya komputer kita ini 107, gitu. Oke, ini ya, ini 107. Nah, tapi kalau tadi saya bilang, walaupun Anda udah punya IP, Anda udah ada internet gateway, tapi sebenarnya kalau Anda ngerti tentang proses routing, ya dia itu harus ada routing-nya dulu. Kalau nggak ada routing, ya nggak bisa, gitu. Oke, jadi saya contoh nih, kalau misalnya saya, pasti semua orang tahu lah, perintah ping gitu ya. Kalau saya ping, kemudian saya paste, oke, kalau saya ping ke 107, ya harusnya nggak bisa gitu. Oh, kenapa nggak bisa? Ya, walaupun sebenarnya tadi kan kalau misalnya teman-teman juga udah lihat ya, ada yang namanya security group. Security group itu saya enable mereka untuk SSH, jadi dia bisa di SSH, tapi kan saya nggak SSH ya. Kemudian saya mau coba mereka untuk enable ICMP ping, jadi harusnya bisa di ping. Nah, kemarin-kemarin kan kita nggak pernah nyobain ping tuh. Nah, ini di ping juga nggak bisa nih, walaupun udah ini. Kenapa nggak bisa? Sebenarnya bukan nggak bisa, karena di sini tadi kita belum punya jalannya, dia itu belum ada routingnya ke sono, gitu. Jadi kita harus tambahin dulu routing table-nya supaya bisa masuk ke sini, gitu ya. Jadi masuk ke sini tadi. Nah, di sini nanti kita bisa masuk di bagian VPC ini ada route table, begitu. Oke.
Nah, route table-nya itu saya bisa create route table ya. Saya bilang ini namanya akses internet. Misalnya gitu ya, akses internet. VPC-nya kemana? Saya bilang ya ini VPC Solo. Saya bilang, oke, saya add, close, gitu ya. Nah, nanti akses internet isinya apa nih routing table-nya? Kok nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini baru namanya aja, Anda bisa lihat route-nya itu nggak ada. Route-nya itu cuma bisa local route aja. Kalau selama Anda di dalam satu network ini, dia sifatnya lokal, aktif, begitu. Oke, saya harus tambahin nih route-nya. Jadi saya tambahin, oke, kalau Anda mau kemana aja, ini kan default route ya. Kalau kalau Anda biasa dengan network, ini namanya default route. Anda mau kemana aja, Anda mau ke internet, mau kemana kan Anda nggak perlu define. Kemana aja Anda lewat ya internet gateway. Nah, internet gateway mana? Ya, internet gateway Solo, gitu. Dah, save route ya. Oke? Jadi dengan seperti ini, kita punya route nih, kita punya route table, begitu. Route table yang mengatakan bahwa kalau Anda mau kemana aja, Anda lewatnya internet gateway Solo, supaya Anda bisa keluar. Kemudian dari sini, route table ini kita harus associate, gitu. Kita harus tempel. Tempelnya di mana? Kita bisa klik di sini. Oke, kita mau tempel, karena sebenarnya yang bisa internet itu adalah yang public ya. Kita harus tempel ini ke public. Oke, kita tempel ke public, kita save aja. Begitu. Nah, jadi kita punya route khusus internet ke akses, kemudian route-nya itu adalah 000/0 ke internet gateway, keluar ke internet. Kemudian kita tempel ini untuk public, untuk subnet public. Oke. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini udah sesuai nih, udah mirip kayak gambar gini. Oke, kita udah punya ininya, kemudian kita punya default route ya, kita keluar ke internet. Oke, kalau benar ya, kalau tadi kan ini nggak bisa nih. Ya, kalau benar itu, kalau saya ping itu harusnya udah bisa. Gitu. Oke, ya ini bukan bukan sulap, bukan sihir ya, tapi memang ya begitulah. Oke, ya jadi nanti kalau misalnya nanya terus gimana nih kalau setiap kali saya punya server gini saya harus tambahin route-nya atau enggak? Ya enggak gitu. Kalau misalnya Anda tambahin di sini kan, Anda nambahin satu server karena tadi route table itu ditempelnya itu bukan di masing-masing server. Route table itu ditempelnya itu di subnet, di level subnet-nya ini. Default route-nya itu di level subnet-nya ini. Begitu. Oke, jadi ya ini salah satu, ya ini bukan foundational service. Jadi kalau kita ngomongin foundational service itu ada EC2, ada storage, ada database, itu adalah foundational service. Tapi kalau ini yang sudah di luarnya foundational service, jadi kita ngomongin load balancing, kemudian kita ngomongin tentang gimana sih pengaturan network yang ada di AWS begitu. Jadi pengaturan network itu namanya VPC. Cara ngaturnya ya kurang lebih seperti ini. Kalau Anda mau gampang ya Anda pakai wizard aja. Jadi Anda klik-klik di wizard itu ya bisa bikin kayak gini juga begitu. Tapi kalau Anda mau tahu lebih detail gitu kan, Anda mau melakukan pengaturan yang lebih detail dengan Anda create manual, Anda tahu gambarnya, Anda jadi bisa tahu oh ini tuh apa, kenapa begini, kenapa begitu. Terus Anda mau IP-nya berapa, Anda mau bikin subnetnya berapa banyak, dan seterusnya itu ya benar-benar sangat clear gitu. Dan kalau Anda bisa lihat seperti ini, ya Anda bisa tahu nih bahwa sebenarnya cloud itu sangat powerful gitu ya. Cloud itu tuh bukan cuma ngomongin server-server database aja. Ya Anda mau ngatur sampai infrastrukturnya, sampai detail-detail, sampai routingnya, sampai firewall-nya itu juga bisa begitu. Dan ini Anda punya satu kotak ya, Anda punya satu kotak ini, Anda punya sendiri begitu. Nah dulu ini benar-benar Anda kalau misalnya perusahaan yang kaya banget gitu ya, punya resource banyak, punya uang banyak, nah Anda baru bisa bikin kayak gini. Ya, tapi sekarang ya kayak siapapun bisa bikin ini kan. Jadi ini sangat menarik. Ini power-nya itu luar biasa. Oke, kalau ada yang mau ditanya boleh silakan bertanya. Oke, jadi yang ini ya jadi ada pertanyaan apakah Elastic IP bisa ditempelkan di load balancer? Jadi balik lagi ke load balancer, bisa bisa. Jadi Elastic IP itu bisa ditempelkan ke load balancer, begitu. Jadi kalau misalnya tadi load balancer itu sifatnya manual kan, jadi bentuknya DNS panjang, nah itu bisa kita tempelkan ke situ, Elastic IP kita. Karena Elastic IP kan kayak misalnya kemarin saya bilang saya udah punya satu IP, ya nggak mungkin dong IP-nya diganti-ganti kan. Jadi Elastic IP itu bisa ditempel di situ. Jadi saya contohin, mana nih Elastic IP? Di sini ya. Jadi di sini ada Elastic IP. Oke, ini ada Elastic IP. Yang ini ya kemarin. Kayak yang kemarin nih saya disassociate dulu. Kayak saya copotin dulu nih. Jadi saya copotin dari mesin ya, dari EC2-nya.
Kemudian saya bisa associate. Oke, saya bisa associate Elastic IP-nya 54 sekian-sekian. Dia tanya Anda mau tempelnya ke instance atau Anda mau installnya ke network interface. Biasanya ke instance. Oke, kemudian di sini ada load balancer sih harusnya. Kenapa nggak ada ya? Network interface? Bentar. Harusnya bisa sih. Sebentar ya, saya pikir dulu. Load balancer. Karena di load balancer itu setahu saya bisa diganti. Balancer. Atau nggak bisa ya? Mungkin nggak bisa kali. Sebentar. Type network. Iya, kayaknya nggak bisa deh. Nanti saya coba cek dulu deh. Saya agak lupa ini ya. Bisa ditempel atau enggak. Dulu sih saya ingetnya bisa ditempel. At least. Ya, nanti saya coba lihat dulu deh. Saya ingat-ingat saya bisa ditempel, tapi ada kemungkinan juga nggak bisa. Oke, karena load balancer ini adalah managed service by AWS, begitu. Jadi ya semuanya itu udah dibikin jadi IP seperti ini. Tapi nanti biasanya kalau misalnya Anda mau ganti nih, misalnya Anda mau punya, kan kalau Anda bilang, oh jelek dong, masa saya mau pakai akses saya bentuknya seperti ini, DNS tempe. Jadi biasanya ini kita akan gabung dengan DNS yang kita punya. Begitu, misalnya saya punya abc.com gitu kan. Nah, nanti si record DNS ini kita bikin record CNAME-nya aja. Jadi abc.com insiname ini gitu kan. Jadi nanti ketika orang masuk ke abc.com ya dia sama dengan masuk ke load balancer yang ini. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanya? Elastic Load Balancer, melihat jumlah IP public yang kita sudah terpakai berada di menu apa. Jadi kalau IP public itu by default sebenarnya langsung dikasih dari AWS ya. Jadi di setiap instance itu biasanya memang udah ada IP public ya. Dan itu harusnya nggak bayar kalau IP public. Sebenarnya yang bayar itu adalah kalau misalnya kita pakai Elastic IP. Jadi kemarin juga saya sempat sharing, Elastic IP itu kalau misalnya Anda minta, tapi Anda nggak pernah pakai gitu kan, Anda cuma minta doang, nggak dipakai, nggak ditempel, nggak dijalanin service-nya, itu jadi bayar. Oke, tapi kalau misalnya Anda punya Elastic IP, tapi Anda pakai, setahu saya itu nggak bayar. Kalau Anda mau lihat Elastic IP-nya jumlahnya ada berapa sih? Atau berapa yang kita udah punya, ya Anda tinggal klik aja di Elastic IP, ya Anda bisa lihat di sini, ini adalah Elastic IP yang Anda punya 2, begitu. Atau ketika Anda masuk ke dashboard gitu ya, waktu Anda klik di situ, pertama kali Anda masuk, dia langsung kasih tahu nih, resource yang Anda pakai itu apa aja. Begitu. Jadi kalau misalnya kayak gini gitu ya, resource-nya instance saya yang lagi running, mesin saya yang lagi running itu ada 3. Elastic IP saya itu ada 2. Key pair saya ada 8 dan seterusnya. Begitu. Jadi bisa kelihatan Anda sebenarnya makainya apa aja sih. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Mungkin bisa di WhatsApp group atau mungkin juga bisa di ini. Oke, ya kalau nggak ada yang ditanya, mungkin saya kasih waktu sekitar 20 menit lah ya, 20 menit cukup harus ya. Oke, saya mau coba bikin kira-kira 20 menit. Oke, 20 menit sampai dengan jam 11.30 atau 11.35. Ya, ekspektasi saya Anda mau buat seperti ini. Jadi Anda coba aja bikin VPC itu seperti apa sih. Jadi kalau misalnya saya punya gambaran seperti ini, saya mau punya CIDR 10-10 sekian, publicnya sekian gitu ya. Nanti kalau Anda masukin IP, masukin internet gateway-nya gimana. Jadi mungkin saya kasih step aja lah ya, supaya nggak bingung. Oke, jadi yang pertama, nanti ini gambar ini saya share. Jadi yang pertama, yang pertama itu ya Anda bikin VPC-nya dulu. Anda bikin VPC-nya, kemudian kedua Anda bikin subnet-nya, public sama private, ini subnet ya. Kemudian yang ketiga itu Anda bikin
internet gateway-nya. Yang keempat, baru Anda ngomongin tentang, routing-nya, gitu. Oke? Nah, nanti kalau misalnya Anda mau coba supaya gampang, supaya Anda nggak usah setting-setting apa-apa, nanti di sini ada mesinnya ya, mesinnya itu Anda bikin security group ya, security group-nya itu allow ICMP aja, allow, ICMP, begitu ya. Jadi nanti kita bisa tes ya, kita ping aja gitu. Jadi waktu Anda bikin server, bener nggak sih IP-nya itu sekian, 10.10.1. Kemudian kalau Anda ping, bisa masuk nggak sih ping dari luar gitu. Kalau memangnya udah bisa ya berarti berhasil VPC-nya, gitu. Oke? Ya itu aja mungkin sekitar, 30 menit. Nggak 30 menit sih, 20 menit. Kemudian, beda public sama private di VPC apa? Jadi kalau public sama private itu sebenarnya cuma labeling-nya aja, Mas. Jadi kalau di sini public itu biasanya kita pakai untuk server-server yang di-publish, begitu. Kalau misalnya Anda mau bikinnya nggak namanya public gitu ya, misalnya Anda mau namainnya umum, Anda mau namainnya rahasia, ya itu bebas. Karena public sama private ini cuma labeling aja, cuma namanya aja. Tapi biasanya penggunaannya kalau public itu untuk server-server yang, mau di-publish ke internet. Jadi orang-orang yang ada dari internet mau masuk tuh ya biasanya ditaruhin di public. Sementara kalau private itu yang data-data yang lebih rahasia gitu, data yang lebih rahasia misalnya database. Database kan kita nggak share kemana-mana kan, dan nggak mungkin juga orang dari luar itu langsung masuk ke database, itu bisa juga namanya di-hack gitu ya. Jadi dia ditaruh di dalam supaya nggak diakses orang-orang langsung direct dari luar. Begitu nanti kalau database ini dia diaksesnya ke sini gitu. Jadi dari private dari public masuknya ke private. Nah, kurang lebih seperti itu bedanya. Oke. Ya, oke saya, stop dulu recording ya.